Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sahabat kurma FSH yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Dakta yang berbahagia. Kesempatan ini memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah untuk bersama-sama menambah ilmu, dan kali ini akan kita bahas terkait dengan Ramadan bulan tarbiyah, menyiapkan generasi berakhlak mulia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Allah menggambarkan di situ bahwa dari tanah yang bagus akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus, dan juga dari tanah yang tidak bagus maka tanaman akan kurang bagus. Dan demikian ini Allah menjelaskan untuk menjadi berkali-kali dijelaskan untuk menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bersyukur. Dalam Al-Quran kita bisa melihat atau banyak dipaparkan bahwa ada 4 tipe. Ada 4 tipe anak atau generasi. Yang pertama Allah sebutkan bahwa ada tipe generasi yang mana generasi tersebut generasi idaman, yang kuat secara mental, generasi harapan. Itu yang umumnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantunan doa, dan digambarkan dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Generasi idaman bukan hanya indah dipandang, bukan hanya membuat hati tentram, tapi juga generasi yang diharapkan nanti akan menjadi pemimpin umat. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan ada tipe anak yang mana anak tersebut hanya menjadi perhiasan dunia saja. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik wa khairun amala. Di surat Al-Kahfi Allah menggambarkan bahwa harta dan anak perhiasan dunia, namun amal kebaikan yang soleh, amal yang bagus lebih baik di sisi Allah, dan juga yang lebih yang kita harapkan. Di sini memang seringkali kita melihat bahwa ada di antara generasi-generasi yang memang cerdas dari segi intelektualnya, namun dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya memukau atau hanya indah dipandang untuk duniawi saja. Namun di akhiratnya pastinya yang kayak demikian belum yang seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah menyebutkan tipe anak yang ketiga adalah anak sebagai ujian bagi orang tuanya, atau bisa jadi juga ujian bagi sekitarnya juga. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam surat Al-Anfal demikian disebutkan bahwa ketahuilah hartamu dan anak-anakmu ada ujian bagi kamu. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, sementara di sisi Allah ada pahala yang besar. Kadang-kala kita sebagai orang tua menghadapi beberapa ujian dari anak, namun kalau kita sikapi bahwa itu sebagian daripada ujian kita
menerima amanah Allah, insya Allah nantinya kita mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Berikutnya yang keempat adalah tipe anak yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai musuh, ya, seperti di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu atau anak-anakmu ada sebagian yang menjadi musuh. Namun kalau engkau memaafkan dia dan mengampuni dia, wa in ta'fu wa tasfahu, dan berlapang dada, wa taghfiru, dan mengampuni dia, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pastinya dari 4 tipe anak ini, yang tipe yang pertama lah yang pasti yang kita idamkan, dan itu adalah peran utama dari kiprah seorang ibu untuk mencetak generasi-generasi yang berakhlak mulia, dan pastinya tidak dilaksanakan atau bukan ibu semata. Perlu dukungan pasangan, dukungan masyarakat sekitarnya, dan dukungan negara. Pada momen kesempatan ini, di bulan suci Ramadan, kesempatan inilah yang Ramadan disebut juga bulan Tarbawi, atau bulan di mana banyak dilakukan upaya untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, bulan tarbiyah untuk mendidik generasi dari mulai pengajaran agar bersangkutan membiasakan disiplin dan juga kejujuran, juga peduli terhadap sesama, dan itu pun harus didukung dengan sekitarnya. Makanya tidak heran kalau di bulan Ramadan ini juga banyak kita lihat ada pesantren-pesantren kilat yang tentunya harapannya setelah mereka terbiasa dengan kondisi yang bagus, selewat bulan Ramadan pun mereka akan terbiasa untuk melakukan hal yang bagus juga. Demikian paparan di atas, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, terutama bagi ibu yang memiliki peran yang utama, ibu sebagai madrasatul ula, untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang tangguh, generasi yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas juga secara emosional, dan juga cerdas secara sosial. Momen Ramadan ini mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua, dan kita juga bisa mencapai derajat takwa, sehingga surga Allah lah mudah-mudahan layak buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.